belum di-record. Oke, SKS untuk bahasa Inggris itu 1 teori dan 1 praktikum. Nah, oleh karena itu di UAS-nya, di finals-nya ini saya akan bikin ada praktikum. How I will make the practical part gitu. Jadi nanti saya akan membagi ujiannya ke dalam 2 bagian. Jadi untuk pilihan ganda akan ada soal pilihan ganda sekitar 30 sampai 40. Nanti saya fixkan ke si pen ya, kisi-kisinya pilihan ganda seperti apa. Pilihan gandanya saya akan membuat soal pilihan ganda dari sesuai modul yang sudah kita bahas dari unit 1 sampai dengan unit berapa tuh kemarin tuh 11 teleponing. Nah, untuk soal practicalnya, saya akan buat speaking activity. What is speaking activity? Jadi, kemarin itu saya sudah memberikan tugas listening. Sudah mendengarkan listening-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, nah untuk soal listening-nya itu, nah nanti saya akan minta kalian akan apa sih namanya membuat speaking seperti itu, gitu maksudnya. Jadi apa ya? Gimana? Kan ada contoh bagaimana membuat percakapan, how to do telephoning gitu loh, how to do telephoning. Nah itu saya baru ngasih 1 listening. Sebenarnya saya punya file listening terkait telephoning itu ada 3 atau 5 ya, saya lupa lah ya gitu. Saya baru ngasih 1 dulu tuh, itu masih buat pemanasan lah ya, warming up gitu. Nah nanti saya akan ngasih lagi minggu depan, mungkin minggu ini atau minggu depan lah kita lihat dulu nih pembelajarannya, waktunya masih cukup nggak di hari ini. Nah, nanti saya akan ngasih contoh lagi. Nah, untuk ujian kalian buat conversation gitu kan. Kemarin juga ada tuh conversation tentang signs and symptoms, conversation about ya udah banyak lah gitu. Nah, sekarang saya mau conversation-nya bukan dalam bentuk writing, in speaking gitu loh. Jadi kalian akan membacakan contohnya. Oke, sekarang saya akan berikan contoh sesuai dengan apa yang sudah kalian kalian lihat di modul. Oke, ini kan modul yang minggu lalu ya. Oke, telephoning. Oke, semua sudah lihat my share screen? Bisa, Bu. Sudah, Ibu. Oke, nah telephoning. Nah, memang sebagai seorang as a nurse, you will do a lot of telephones gitu. Jadi sebagai seorang perawat, apalagi sekarang nih dengan pandemi ini kita sama pasien pun telepon. Jadi kalau yang saya tahu ya teman-teman saya di Sulianti Saroso pun yang di rumah sakit infeksi itu yang pertama dapat pasien COVID itu pun bilang dia sama pasien pun pakai telepon karena kan memang perawat pun tidak boleh terlalu lama di pasien. Jadi sekarang perawat itu gimana cara mengurangi paparannya, salah satunya dengan telepon. Dan alhamdulillah ya memang sudah diatur oleh Allah ya. Ketika pandemi COVID ini datang kita sudah mudah dengan video call gitu. Jadi sekarang pun kita merawat pasien itu dengan video call. Nah, makanya perawat itu harus bagus dalam melakukan tindakan walaupun itu by phone. Nah, ini ada contoh, tapi ini contohnya masih yang simple banget, tapi nggak apa-apa. Saya bacakan dulu. Jadi ini ada contoh bagaimana seorang resepsionis membuat perjanjian kepada seorang pasien. Jadi yang ideal memang sebelum pasien datang ke rumah sakit, dia akan membuat perjanjian dulu. Oke. Dari resepsionis ya. Ini saya bacakan saja. Jadi nanti di ujian pun misalnya percakapannya itu untuk 2 orang, nggak apa-apa 1 orang aja yang ngomong. Karena kan ketika ujian saya agak sulit kalau saya bilang, oh ini pasangan nama ini pasangan nama ini, nanti jadinya kelamaan. Jadi akan saya bikin tetap tugas individu, tapi kalian membuat percakapan seperti ini. Contohnya, oke saya bacakan ya misalnya. Shifa Hospital, Maggie speaking. Can I help you? I need to make an appointment with the doctor. Do you know your charge number? No, sorry, it's at home and I'm at work right now. No problem. May I have your name, please? Okay, my name is George Mason. Hold one moment, Mr. Mason. I would like to search your charge, please. Sure. Thank you for waiting. Now, what do you need to see the doctors about? Well, I've been fighting a fever for more than a week. I have nausea, vomit, and diarrhea. I used to go for consultation with Dr. Harris. Is he available tomorrow? Dr. Harris is off tomorrow, and I'm afraid that you cannot wait until tomorrow.
Oh, maybe you're right. I was really hoping to get in today or tomorrow in case I need some antibiotics. Maybe I'll have to go to the walk-in clinic instead. Actually, we had a cancellation for 2 p.m. today. If you can't get away from the office, we're running a bit behind schedule. So you can probably count seeing the doctor around 2:30. That's great. Thanks for fitting me in. No problem, Mr. Mason. We'll see you in an hour or so. Nah, ini contoh percakapannya. Ini kan lewat telepon juga, tapi antara seorang resepsionis dan pasien. Oke, kita akan checking your understanding. First, why does the caller phone the hospital admissions? Oke, kenapa penelpon ini nelpon admissions di rumah sakit? Why? Ayo, gampang ini masih. Why does? Kenapa? Why does the caller phone the hospital admissions? Halo, ayo. Baru yang kayak gini nih pertanyaannya masih gampang nih. Mau buat appointment ke dokter, Bu. Oke, good. Iya, jadi dia he is sick. Sakit apa sehat dia? Sakit, Bu. Sakit ya. Bu. Oke, apakah ini namanya Mr. Mason ya? Mr. George Mason, he is sick and he wants to make an appointment with the doctors. Oke. Kemudian, what is the symptoms of George Mason illness? Apa ayo gejala dari penyakitnya George Mason? What is the symptoms? Apa gejala? Fever. Apa? Fever. Terus? Nausea, vomit, and diarrhea. Oke, ya ada fever demam, nausea, mual, vomit muntah, dan diarrhea. Oke. When will the doctor see Mr. Mason? Kapan dokternya bakal ketemu? Di jam berapa ya mau ketemu dokternya? 2 o'clock. 2:30. 2:30 ya. Soalnya dia bilang ada yang cancel jam 2, terus jadwalnya agak telat, jadi you can probably count seeing the doctor around 2:30. Ya benar 2:30. Oke, itu pemahaman kalian untuk wacana ini. Ini saya tuh yang apal banget cuma mahasiswa, jadinya dari ketua kelas Mega, Sabrina, Ii, paling yang itu aja nih yang saya tahu yang ada, yang selalu ada. Yang terus siapa lagi ya? Paling Vitara ini juga ada nih, siapa Radisha. Yang lainnya tuh wallahu alam ya kemana ya, walaupun saya belum pernah, udahlah nggak pernah ketemu mahasiswanya beneran ngilang, astagfirullah. Oke, ya begitulah ya, ini pandemi generations. Oke, now we will continue. Oke, nah ini sudah lah yang sign and symptoms. Nah, ini model auxiliary. Model auxiliary in here kalian ada model itu, ada yang namanya can, could, may, should, had better, must, will, and would. Ini semua namanya model auxiliary. Nah, model auxiliary semuanya itu diikutin oleh verb 1. Jadi verb 1 ya untuk setelah models. Kemudian models auxiliaries are not followed by to. Jadi bukan I can speak to English, tapi langsung I can speak English gitu loh. It may rain, bukan it may to rain. Nah, itu salah berarti. Model auxiliaries are not in past form. Nah, itu kan jadi bukan kalau udah ada pakai model gitu, bukan I can spoken, tapi I can speak. Jadi dia bukan pakai bentuk lampau, tapi pakai bentuk satunya. Oke. Kemudian model auxiliary are not on its or ing form. Jadi dia nggak pakai bukan pakai pakai yang belakang ing itu aja. Kemudian model auxiliaries do not have a final s. Nah, ini jadi contoh-contoh model adalah can, could, may, should, had better, must, will, and would. Oke, nah ini bagian telepon ini saya tambahkan terkait yang kemarin ini tugas kalian. Nah, saya mau nanya dulu nih. Oke, stop sharing. How do you think when you are doing the listening? Enak nggak ngerjain listening? Susah nggak?
Dikit. Dikit, berarti gampang ya? Lumayan. Bu. Lumayan, Bu. Kalau udah gampang nggak apa-apa, nanti saya kasih listening-nya lebih banyak. Nanti saya basic English yang for nursing kedua itu listening banget isinya. Jadi kalau sekarang nih kan saya masih baru vocab nih, basic English ini saya masih vocabulary dulu, vocabulary yang udah mulai kesehatan lah gitu. Nanti yang di semester 3 itu kita akan bikin banyak listening, banyak banget gitu. Kalau yang ini kan kemarin nih baru saya kasih satu dulu, saya mau lihat dulu bisa nggak ngerjain yang apa tuh namanya yang masih simple ya. Kalau saya itu masih simple, walaupun memang dan ini coba saya mau confirm, ketika mengerjakan apakah kalian sekali dengerin listeningnya langsung kejawab semua atau perlu beberapa kali? Beberapa kali, Bu. Beberapa kali, Bu. Jadi nggak sekali. Bahasanya agak beda ya, bahasanya. Bahasanya beda, Sevira. Agak susah. Iya, kayak aksennya beda gitu. Iya. In English you need to be kalian harus membiasakan diri dengan accent yang kuat. Itu kan salah satu perawatnya kayak pakai accent French ya. Si Dubois yang Andrea Dubois gitu loh. My name is Andrea Dubois dengan aksen French-nya yang apa tuh bonjour gitu. Nah, nanti di listening selanjutnya itu nanti kalian akan dengarkan accent yang berbeda-beda. Ada yang kalau menurut saya itu yang kuat memang accent Prancis. India itu juga kuat banget orang-orang India accent-nya. Filipina juga aneh banget itu accent-nya gitu. Dan bahkan yang orang Inggris benar-benar Inggris, kalau orang British itu juga nggak enak. Saya nggak suka tuh accent-nya orang British ya, karena apa sih yang kayak apa tuh ya teman-temannya Pangeran William itu ya, Prince apa tuh Kate Middleton itu kan accent Inggris itu juga terlalu gimana ya dia itu ya. Ya beda lah, kalian akan bedain. Kalau saya mungkin karena saya juga dulu kursusnya di LIA yang American English, jadi saya terbiasa dengan American English. Kalau udah denger yang British English aja, itu saya harus lebih alert gitu loh, saya harus lebih fokus, karena kalau saya nggak fokus, itu saya nggak dapet nih orang ngomong apaan ya gitu. Dan ternyata itu terjadi bukan hanya kepada kita saja orang Indonesia yang jelas-jelas bahasa Inggrisnya lahir bukan dengan bahasa Inggris ya. Ternyata ketika saya pelatihan di Darwin, saya ketemu orang Australia lahir dengan bahasa Inggris kan ya. Dia ketemu orang British, dia bilang I don't understand what she's saying. Oh my God, berarti bukan saya doang yang nggak ngerti. Ternyata orang Australia pun seperti itu. Jadi memang listening itu butuh keterampilan, butuh jam terbang. Jadi nggak usah ini Bu, nggak sekali ini. Oke, memang idealnya standar ujian itu sekali. Jadi kalau nanti kalian ujian TOEFL atau ujian apalah ya berhubungan dengan bahasa Inggris, kalau listening itu kita hanya dikasih waktu sekali dengar ya harus langsung melakukan listening-nya. Nah, itulah yang nanti kalian harus lebih banyak latihan lah ya, karena memang kalau nggak dilatih itu nggak akan bisa. Oke, sekarang saya coba share screen lagi ya. Kita kayak kemarin kan tugas kalian ini. Nah, ini kan kemarin gini. Telephone skills, referring a patients. Nah, ini nge-refer patients. Dan ini memang banyak banget tugas perawat. Saya juga dulu waktu jadi perawat di rumah sakit sering banget gitu. Ward staff often need to make a telephone referrals to allied health departments or services. In pairs, look at the telephone referral form below and discuss the following questions. Nah, kalian harus ngejawab ini nih. Nah, saran saya sebelum mengerjakan listening itu, kalian harus tipsnya adalah pahami dulu pertanyaannya. Kalian lihat mana aja ada yang ditanya. Yang pertama, who referred Lydia to the district nursing service? Oh, berarti ditanya siapa nih yang referred-nya? Apakah perawat, apakah dokter, ataukah tenaga sosial dan lain-lain. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, where was she referred from? Dari mana dia di refer-nya? And then number 3, who is her next of kin? Next of kin itu kayak siapa penanggung jawabnya lah, keluarganya atau apanya, next of kin. Nah, kemudian kan setelah itu kan harus mengisi referral form ini dari apa ini namanya udah dilengkapin Lydia Vasili, kemudian RSQ-nya ada sama siapa, phone number. Nah, ini angka-angka juga hati-hati ya. Makanya kalau dari sekarang latihan
latihan kayak ngomong nomor telepon kalian atau nomor telepon yang kalian hafal siapa, misalnya nomor telepon orang tua atau nomor telepon kakak, latihan. For example, my phone number is 0812-8992-0636. Itu nomor telepon suami saya, salah. 0812-908-5778. Nah, itu latihan lah. My phone number is nih, latihan kayak gitu. Jadi kalian kalau udah bisa speakingnya, biasanya listeningnya lebih gampang gitu. Jadi latihan dulu dengan kalian mempronounce dengan gaya kalian. Jadi nanti ketika kalian dengar orang itu lebih paham. Oke. Kemudian ini GP, siapa general practitioners-nya, kemudian assistance with ideals, ini tinggal pilih dia butuh bantuannya apa aja, jenis dietnya apa, makanannya seperti apa, kemudian home assessment-nya sudah di-book atau tidak, penggunaan penggunaan alat bantu untuk jalan, next of kin, and phone number of next of kin. Oke. Nah, kemudian ini ada ini. Nah, di speaking activities ini ada discuss tentang speaking on the phone to fluent speaker is often particularly difficult when under pressures. In pairs, discuss the following questions. First, have you had difficulties with telephone communications? And then 2, what types of situation you have found challenging? And 3, which of the following strategy for effective telecommunication you have used? Oke. Nah, saya mau nanya ke kalian nih. Menurut kalian, nerima telepon dalam bahasa Inggris itu sulit nggak? Is it hard or easy? Sulit. 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 Kenapa sulitnya? Sulit, Bu. Apa sulitnya, Sabrina? Untuk saya sulit. Kadang kata-katanya kurang jelas, Bu. Kata-katanya kurang jelas. Oke, terus apalagi Sevira? Saya apa ya? Apa kesulitannya nerima telepon dalam bahasa Inggris? Kadang nggak tahu artinya, Bu. Nggak tahu artinya. Oke. Apalagi Astri gimana Astri? Pede nggak terima telepon dalam bahasa Inggris? Enggak, Bu. Menurut saya sulit karena kalau saya pribadi belum mengetahui sepenuhnya arti dari bahasa Inggris itu, Bu. Oke, siapa lagi ya? Nina, mana Nina? Ini belum semuanya aktif kameranya. Ayo kameranya harus aktif. Ternyata udah bertambah. Saya pikir belum bertambah. Mana Nina? Halo? Kan suka ada namanya, kagak ada. Coba ini. Arya udah masuk ternyata ya. Tadi pagi kemana Arya? Gituin Zoom-nya, Bu, nggak bisa. Oke, Arya, sulit nggak Arya menerima telepon dalam bahasa Inggris? Sulit, Bu. Kenapa sulitnya? Saya ini apa sih? Nggak, yang pertama listening sama speaknya belum terlalu lancar, Bu. Oke, berarti belum terlalu paham. Oke. Menurut saya atau berdasarkan pengalaman saya, memang itu sulit. Usaha inilah ya. Saya masih ingat banget ketika saya waktu training itu ya, 2007 ya. Saya training di rumah sakit 4 minggu apa 6 minggu, lupa saya 4 minggu apa 6 minggu ya. Di hari ke-3 saya itu dinas sore, kan kalau pertama kita dinas pagi lah ya, dinas pagi, orientasi gini-gini segala macam, nyantai masih semuanya ini. Hari ketiga saya itu dinas sore, dan itu perawatnya berapa ya? Perawatnya nggak banyak, saya ingat banget itu nggak banyak. Dan di sana itu ya memang nggak ada keluarga pasien kan, jadi jangan berharap ya kalian dinas di negara-negara yang kaya itu di rumah sakitnya itu ada keluarga pasien. Nggak ada keluarga pasien. Perawat digaji mahal karena memang benar-benar perawat yang ngerjain semua. Perawat itu nggak pernah duduk sama sekali. Dinas 8 jam ya 8 jam lah itu di pasien dengan segala macam ininya.
Nah, terus kan saya namanya perawat baru ya, maksudnya masih yang magang gitu kan ya. Saya masih bingung dong ngapain. Saya sih udah dapat alokasi pasien, tapi cuma 1 atau 2 lah gitu lah. Terus kalau nggak ada kegiatan, nggak mungkin lah saya di nurse, nggak mungkin saya yang makan-makan atau apa, orang ruang makannya jauh gitu. Nah, saya di nurse station gitu. Saya di nurse station baca-baca medik pasien saya gitu loh, saya pahamin gitu. Nah, dilalah telepon itu bunyi. Waduh, saya panik kan. Aduh, ini telepon bunyi, mati deh gue, udah mati. Gimana lagi nih, siapa lagi yang nelpon? Kalau dokter gimana ceritanya gini? Ininya nggak ada, perawat seniornya lagi nggak ada, lagi pada di pasien atau mereka lagi gimana gitu loh. Nah, itu lama juga tuh. Saya ingat saya lama banget saya punya PD, padahal saya itu sudah tinggal di Darwinnya sudah itu kan pas training udah 2 bulanan, udah 2 bulan. Saya sudah di Darwin itu 2 bulan. Tapi memang kan kita training itu bareng-bareng ya, 20 orang gitu loh. Tapi saya magang di rumah sakit baru hari ketiga, dan itu pertama kali telepon berbunyi. Dan itu sangat menakutkan untuk saya, karena dalam hati saya, bisa nggak sih ini saya terima telepon gitu loh, karena ini telepon dalam bahasa Inggris, dan saya tahu ini pasti berhubungan sama pasien gitu loh. Pertama itu sampai berapa kali bunyi ya, ada kan kalau telepon kan sampai 4 kali 5 kali tuh, masih saya diemin, saya berdoa, kakaknya datang, jangan saya dong, gimana, saya pokoknya berusaha mencari, jangan saya yang jawab teleponnya gitu. Terus pas udah mati gitu kan, udah selesai yang telepon itu, saya nggak angkat tuh, karena saya masih pikir cari kakaknya dulu aja gitu. Dan kalau cuma sekali berarti nggak urgent banget lah. Nah, ternyata tidak sekali, saudara sejarah, itu bunyi lagi gitu. Nah, terus saya pikir, oke, Rina, kamu harus jawab telepon itu. Ya udah, karena tidak ada kakaknya itu, saya jawab teleponnya. Alhamdulillah, ternyata orang yang nelpon itu accent-nya nggak aneh-aneh banget gitu. Alhamdulillah ternyata dia kayaknya dia agak American English juga gitu, dan saya punya notes kan, kalau kita di rumah sakit saya selalu punya notes pulpen atau apa. Nah, ya udah saya terima, terus saya kan udah diajarin kan kalau terima telepon sana ada sih notes-nya. You need to introduce yourself, your name gini ya. Berarti pas terima saya langsung, hello, Rina speaking, I'm in ward gini, saya langsung jelasin kayak gitu. Terus dia langsung ngomong, oke, hi, my name is gini. Dia siapa ya? Saya udah lupa sih detail ininya. Dia bilang, saya mau saya tuh kayaknya dia dokter. Dia bilang, I'm a doctor from this patient. I want to langsung dia ngomong gitu. Ya, menegangkan dan menakutkan buat saya, tapi ternyata tidak sesulit itu gitu loh. Dan alhamdulillah juga setelah nggak berapa lama datanglah perawat senior, akhirnya saya berikan kepada perawat senior. Jadi memang saya akuin menerima telepon itu menegangkan, apalagi kalau kita belum paham gitu loh, kita belum paham, kita belum belum punya confidence yang lebih, dan karena memang kita harus mengulang. Jadi gini, standarnya saya belajar banyak ya dari training itu ya. Jadi waktu itu tuh ternyata dokternya itu mau mengubah pengobatan. Contoh nih antibiotik, misalnya amoxicillin gitu loh. Antibiotiknya saya mau hentikan hari ini, saya mau ganti sama yang lain. Jadi udah lepas antibiotik gini. Nah, itu kalau di sana standarnya itu harus ada 2 register nurse. Jadi perawat senior itu ternyata memanggil lagi perawat yang lain. Jadi dia manggil lagi perawat yang lain. Nah, kalau sekarang kan ada di speaker ya, jadi bisa di speaker. Nah, salah satu itu nge-speaker. Habis itu jadi 2 orang ngedengerin. Oke, dokter, berarti ini kata dokter antibiotik dihentikan ya, digantikan dengan obat ini, gini. Nah, itu diulang. Jadi dokternya udah ngomong, kita ngulang, dan ada teman kita sebagai saksi. Itulah salah satu standar dalam menerima perintah telepon seperti itu. Nah, itu yang menurut saya, makanya apalagi sekarang semuanya by phone, nah kalian harus hati-hati dengan seperti itu. Harus benar-benar pastikan kalian paham ketika menerima telepon. Oke, nah sekarang ini berarti saya lihat belum banyak yang ngerjain tugas ya, dari udah berapa minggu yang lalu habis UTS ini saya lihat makin parah yang ngerjain tugasnya. Kehadirannya juga nanti saya kirim ke Sipen ya. Dan saya ingatkan lagi, yang kehadirannya kurang 75%, siap-siap ngerjain tugas lagi ya. Berarti ada tugas tambahan selain semua tugas-tugas yang ini. Nah, ini ada strategis for effective telephone communications. Gimana sih kita untuk efektif kalau kita terima telepon? Pertama, kalian kalau memang nggak paham,
ask the speaker to slow down as you have difficulties in understanding. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak paham, kalian bisa ngomong, pardon me, excuse me, could you slow down please? I don't understand. Could you repeat? Nah, itu juga boleh. And then don't wait to ask the speaker to slow down until you are really lost. Jadi nggak boleh kalian nanti udah nggak paham semua gitu, kalian diem aja terus tiba-tiba, do you understand me? Orang yang mau nanya gitu, kamu paham nggak saya? Enggak, saya nggak ngerti apa yang kamu. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketika terima telepon dan kalian nggak paham, kalian langsung bilang, excuse me, I don't understand. Excuse me, could you slow down? Kita langsung menyela aja supaya nggak sampai panjang-panjang. Karena kan di telepon nggak ada body language. Nah, karena nggak ada body language, kitanya harus ngomong. And then when you are taking down important details, repeat the information back so that you are sure you have understood. Nah, ini yang saya bilang, standarnya untuk pengobatan terutama ya, supaya tidak ada kesalahan, kita harus ada saksi dan kita mengulang gitu loh. Kita ulangin lagi supaya pasti bahwa tidak itu salah. Kemudian do not embarrass to ask more than once if you are still not sure. Nah, jangan malu untuk minta orang itu ini, nggak apa-apa kok, apalagi kalau saya sih ngerasainnya karena saya sadar diri saya bukan native speaker, saya nggak lahir dengan bahasa Inggris gitu, ya nggak apa-apa saya misalnya bilang I don't understand gitu loh, saya nggak paham tuh accents yang British accents India dan lain-lain, saya biasanya pasti nanya could you repeat, kalau misalnya kayak dosis, apalagi dosis obat apa-apa ya kita harus minta itu untuk diulangi supaya tidak ada kesalahan. Oke, nah ini masih pakai track yang si perawat Andrea Dubois itu. Nah nanti hari ini saya akan kasih lagi speaking track ini, track 8.2 track yang kedua lah gitu. Nah ini ada tentang seorang seorang keluarga pasien, anak lah, seorang anak namanya Gillian. Gillian ini punya bapak namanya Mr. Bouchard. Bapaknya ini sakit stroke. Dan kan nerima pasien stroke itu kadang kan emosionalnya nggak stabil. Nah, kemudian Gillian ini telepon ke rumah sakit. Nah, yang terima teleponnya itu adalah perawat Simon. Nah, perawat Simons-nya inilah dia ada nanya-nanya, terus nanti perawat Simons-nya ngasih advice. Nah, ini yang akan nanti jadi tugas kalian. Silahkan kalian kerjakan untuk nanti listening-nya nanti saya taruh di Google Drive ya. Saya taruh di Google Drive. Nanti Stephen atau siapa boleh share ke teman-temannya, terserah gimana cara kalian. Nah, kalian kerjakan conversations dari pertanyaan yang ini. Dari pertanyaan yang sini, nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian juga kalian in pairs discuss the following question that fashion when you have deals. Oh, nggak usah yang ini. Yang bagian sini aja. Sorry. Yang ini, yang E, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini, yang G-nya, ini mematchkan antara yang kalian dengar dengan gimana responsnya, yang G. Oke, jadi yang E dan yang G, itu yang harus kalian kerjakan untuk listening seantara seorang anak pasien namanya Gillian yang mendiskusikan tentang penyakit bapaknya Mr. Bouchard. Nanti kalian bisa menjadikan contoh listening ini untuk buat tugas final kalian. Karena tadi kan saya bilang di final kalian salah satu tugasnya nanti adalah membuat conversations about telephoning. Gitu. Jadi nanti finalsnya ada 2 bagian, yang pilihan ganda dan speaking telephoning. Oke, itu saja dulu penjelasannya. Apakah ada pertanyaan? Jelas berarti mau langsung ngerjain tugas? Ibu Yanti ya. Ini kayaknya ada yang sambil kerja ya, Yospiana ya. Oke. Jelas, ada pertanyaan nggak? Bu, deadline tugas terakhirnya kapan, Bu? Deadline, saya kan kayaknya kalau ngasih tugas tuh kayaknya sampai hari paling sampai hari Sabtu ya biasanya ya. Baik, Bu. Oke. Ini berapa orang nih? 21 loh ini Mega. Teman kamu sekelas harusnya berapa orang, Mega?
Ada 34, Bu. Yang karyawan berapa? Yang karyawan 18 kayaknya, Bu. Nah, itu kan berarti yang regulernya aja nih, padahal kayaknya udah ada dibantu sama yang karyawan nih. Aduh, temennya Mega, kasihan Bu Ketua kelas ya, nyariin temennya susah, nangkepin teman-temannya ya. Sabar ya Bu Ketua ya, itulah resiko jadi leader ya. Iya, Bu. Nanti kita akan bahas tentang leadership di manajemen keperawatan. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan taruh lagi listening-nya. Tadi saya sudah kasih tahu tugasnya yang bagian mana, langsung dikerjakan. Minggu depan kita perlu Zoom, apa kalian udah paham nih kira-kira ujiannya kayak gimana? Kayaknya harus dijelasin. Kayaknya harus dijelasin lagi deh, Bu. Lagi aja, Bu. Udahlah, saya tinggal taruh tugas aja lah. Iya, saya kan gini, kemarin kan saya ternyata ada yang bilang gini, Bu, ada apa siapa pokoknya ada yang bilang, katanya harus lebih banyak Zoom, Bu, soalnya anak-anak suka nggak paham kalau dikasih. Saya bilang gini, iya, giran saya Zoom pada nggak masuk ke Zoom, tolong deh, makanya mendingan saya taruh aja tugasnya langsung. Emangnya enak di Zoom sendirian, ngomong sendirian gitu, kata saya, mendingan saya taruh aja tugasnya. Nanti giran saya nggak nge-Zoom, bilangnya nggak pernah diterangin, cuma dikasih tugas, tuh kan. Nah, makanya sekarang saya bilang, oke, ayo kita Zoom, nggak apa-apa, gitu. Oke, kalau nggak ada, insya Allah ya, minggu depan mudah-mudahan tidak ada rapat. Sebenarnya kan sekarang kita udah masuk mulu nih dosen. Saya susah beneran kalau di kampus itu nge-Zoom. Kan lagi banyak itu tuh renovasi diketok-ketok-ketok. Saya nggak suka kalau nge-Zoom itu banyak background-nya gitu. Jadi nanti mudah-mudahan minggu depan saya bisa nge-Zoom. Nanti kita diskusikan lagi lebih detail terkait exam kalian gitu, final exam kalian, dan